Apakah brand lokal ini bisa ngalahin duo juara Dead Shoes? Mari kita simak. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sedang bersama dengan brand lokal Oregon bernama Nike, lebih tepatnya Nike Vomero 5. Nah, sebuah pertanyaan, apakah Dead Shoes dari brand lokal Oregon ini bisa mengalahkan duo juara Dead Shoes, yaitu Kayano 14 dan NB 1906R, di mana dua sepatu ini tuh sangat-sangat dihormati dan disegani oleh para insan skena sebagai pilihan sepatu ternyaman mereka. Oke, langsung aja kita bahas dari segi ketahanan upper. Nah, ada dua tes di sini. Yang pertama, kita akan ngomongin dari segi Dremel uppernya dulu ya. Dimana kita temukan kalau ketahanan ini cukup baik dan kita berikan poin 4 dari 5 buat Nike Zoom Vomero 5 ini. Nah, angka ini sedikit lebih rendah daripada NB 1906R yang ini jadi juaranya, yaitu dapat poin 5 dari 5. Tapi ternyata dia punya upper yang lebih tahan daripada Kayano 14, yang dimana kita cuma kasih poin 2 dari 5. Nah, ini berarti kita bisa berikan 1 poin untuk New Balance 1906R dan juga 1 poin untuk Nike Zoom Vomero 5. Tapi buat Kayano 14 kayaknya enggak deh, karena kalau kalian ingat juga kan Dremelnya habis cuma dalam 10 detik, bukan yang tahan-tahan banget lah. Oke, ada satu tes lagi nih buat uppernya, yaitu tes tarik. Nah, gue nyontek dulu ya. Dimana di Zoom Vomero ini kita mendapatkan rating tes tariknya 5 dari 5. Ini bagus sekali nih. Nah, dimana justru posisinya ketuker sekarang. 1906R ini nggak dapat rating yang sama. Kita kasih 4 dari 5 ya. Dan dua-duanya masih sama-sama gue kasihin poin, tapi secara mengejutkan Kayano 14 juga punya ketahanan tarikan yang luar biasa. Dan kita berikan 1 poin. Masing-masing semuanya mendapatkan poin kali ini. Nah, ini sebenarnya apa pengaruhnya? Jadi, kalau kalian lihat, tes pertama tadi, Dremel itu untuk ketahanan gesekan, dan yang ini adalah kelenturan sekaligus ketahanan tarikan, dan sama-sama 3 sepatu ini punya ketahanan tarikan yang baik ya. Next, selanjutnya kita masih ngomongin material, terutama support-supportnya di sini ya. Dimana kalau kita ngomongin Dead Shoes, ada satu ciri khusus, yaitu mereka berakar dari sepatu running ya, dan ada fungsi stability-nya. Makanya kita identifikasi material-materialnya yang juga memberikan support seperti apa sih di midsole-nya ini. Oke, kalau kita lihat nih di OG-nya yang salah satunya memang sepatu stability adalah Kayano 14 ya. Dia ya memang dulunya udah sepatu stability, memang sepatu running proper. Kalian mau pakai running pun sebenarnya masih bisa-bisa aja. Ada 3 hal menarik di sini. Pertama adalah midsole-nya ya. Ini memang firm sebenarnya ya, tapi feel ketika dipakainya itu empuk juga. Nah, ditambah kita juga dapat insole Ortholite yang menambah kenyamanannya, plus poin kedua ada gelnya. Dimana pengalaman kita, nanti gue akan bahas ya, untuk berdiri lama si gel ini akan membantu banget. Nah, yang ketiga yang menariknya itu adalah support di bagian bawah. Jadi ini clear ya, kita diberikan poin 1. Nah, selanjutnya kompetitor beratnya 1906R, dia sebenarnya bukan sepatu running sekarang ya, bukan sepatu running dulu juga, karena dia ini sepatu yang cenderung lebih baru, tapi dia mengadaptasi soalnya New Balance 860 V2, di mana itu adalah sepatu stability, salah satu sepatu stability terbaik juga di market ya, saingan beratnya dari Kayano series saat itu ya. Nah, kurang lebih memang si Kayano 14 dengan 860 V2 ini hampir-hampir seangkatan ya. Dimana kita juga bisa lihat banyak hal mirip terjadi di sini. Satu ya, midsole-nya yang firm. Oh enggak, di sini enggak firm sih. Ini justru empuk, kayak empuk sekali. Ditambah insole Ortholite-nya juga ya sama. Jadi sama-sama menarik, sama-sama nyaman. Dikombinasi apakah ada gelnya? Nah, ini ada piece kayak gel gini sih di bawah. Cuman memang harus kita akuin fungsinya tidak seberasa dari Kayano 14. Plus yang menarik lagi sama-sama ada, nah di tengahnya ini untuk membantu apa namanya itu torsional rigidity-nya ya, dan support-supportnya juga. Jadi secara fungsi sepatu stability dua-duanya berjalan dan bekerja dengan baik. Makanya ini juga jelas dapat poin 1 dari gua. Nah, dengan kelengkapan material ini bisa jadi standar acuan ya buat kita ngelihat Dead Shoes yang baik itu seperti apa. Makanya kita lihat lagi nih si Vomero 5-nya. Midsole ini ternyata punya keempukan yang sama ya, mirip-mirip aja di antara dua sepatu ini, karena memang perbedaan 1-2 poin itu di durometer nggak terlalu signifikan kerasanya. Cuman feel pakainya
ternyata cukup jauh ya. Kalau kalian pernah ngerasain pakai Vomero 5 dibandingkan dengan dua ini, feel pakainya jauh lebih empuk Vomero 5. Nah, di Zoom Vomero 5 ini ada zoom unitnya ya, sebagai pengganti gel di sini nih. Sedikit juga teman-teman yang udah mengkoreksi gue, ini bukan air unit tapi lebih ke zoom ya. Jadi gue minta maaf atas video sebelumnya. Nah, di sini si zoomnya itu ternyata cukup menarik, dimana seharusnya dia memberikan pop of energy. Jadi kalau kalian pernah pakai yang ada zoomnya, kalian coba injek kayak di sini nih di bola-bola kaki, pas lagi ngelangkah ada popnya gitu ya, kayak lebih mantul gitu ya. Tapi berhubung ini sebenarnya sneakers, nggak terlalu bermanfaat si zoom air unitnya ini selain mengurangi bobot. Nah, pun ketika kita pakai untuk berdiri, ya secara pegel atau enggaknya memang kalah gitu ya sama dua sepatu ini. Tapi apakah gue memberikan poin yang lebih sedikit? Iya, sejujurnya gue tidak bisa bilang ini menjadi salah satu sepatu dead shoes dengan teknologi terlengkap gitu ya. Karena ya ini bukan sepatu stability, ini by the basic-nya juga Vomero 5 lebih ke sepatu cushion. Looks-nya memang dead shoes ya, tapi kalau secara pakem-pakemnya kita lihat benefit stability-nya sangat kurang sekali. Makanya kita tidak berikan poin di sana ya. Pun kalau kita lihat ya, ada plat di sini, platnya ini tidak membantu banyak dan hampir-hampir tidak memberikan benefit support. Memang ada untuk torsional rigidity-nya ada sedikit, tapi tidak banyak guys. Ini bener-bener sepatu yang lebih lentur daripada dua kompetitornya ini. Memang ada trade-off-nya. Trade-off-nya itu ya lebih empuk, lebih nyaman. Cuman kalau kalian butuh sepatu yang lebih suportif, ini bukan sepatu buat kalian. Makanya di kategori ini kan sebenarnya bukan sekedar bahas midsole ya. Sebenarnya gue membahas supportnya terutama yang ada di midsole-nya. Oke, kita lanjut lagi ke outsole-nya. Outsole-nya ini juga nggak kalah menarik teman-teman ya, dimana kita mulai dulu dari 1906 ya, dimana kita kaget sekali menemukan dia itu cuman berkurang 4 mm. Ya memang tebel sih ya, tebel, nggak ringan juga, dia rubbernya itu berat, tapi daya tahannya itu loh juara sekali. Nah kalau kita lihat kompetitornya, kompetitor kerasnya ini, dia berkurangnya juga cukup, sebenarnya 1,6 mm, tapi ini juga masih baik, masih sangat baik sekali ketahanan Dremelnya. Ini ngomong-ngomong buat apa sih ketahanan Dremel? Nah, kita mau ngomongin nih, kebanyakan kasus kalian pakai sepatu ini kan akan jalan ya, jalan di permukaan yang di jalanan Indonesia yang nggak rata, banyak sekali tantangannya, atau bahkan kalian pakai sepatu ini buat motoran. Kebayang nggak sih kalian lagi naik motor harus ngerem, kakinya turun, dan sepatu kalian bergesekan dengan aspal. Itulah yang coba kita tiru dengan tes Dremel ini. Nah, ternyata ya hasilnya juga cukup mumpuni ya, gue bisa bilang. Nah, gimana dengan Nike ini? Ternyata dia berkurangnya 1,5 mm ya, masih mirip-mirip dengan Kayano 14. Jadi, ketahanan si rubbernya ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Memang secara rating tuh agak sedikit kurang ya, karena beda sedikit aja di kita udah masuk ke range yang lebih rendah. Tapi it's okay gitu, kalau menurut gue masih mau gitu, masih willing memberikan poin untuk si Vomero ini. Ya memang baik kok hasilnya. Nah, gimana dengan konstruksinya? Kalau kita ngomongin konstruksi, biasanya memang juaranya Asics ya, tapi enggak. Kalau kita lihat ya, berkaca dengan hasil rating kita, rating tertinggi untuk konstruksi justru didapatkan oleh NB dengan kita dapat angka 9 dari 10. Nah, konstruksinya Asics itu 8,5 dari 10, sedangkan Vomero 5 itu 8 dari 10. Angka 8 ke atas pun sebenarnya menurut pengetasan tim kita ya, result hari-harinya itu semuanya masih bagus. Jadi semuanya tuh bagus banget. Cuman mungkin eksepsionalnya itu ada di NB1906R untuk build quality-nya kali ini. Jadi mungkin ini teman-teman ya, kita tetap kasih poin semua, tapi izinkan gue menambahkan poin sedikit. Karena apa? Karena konstruksi ini begitu penting ya. Kenapa? Orang Indonesia itu, nah sorry itu saya ya, jorok ketika pakai sepatu, bener-bener disiksa habis-habisan, bahkan kondisi alamnya di sekitar itu memang tidak support untuk kita bisa pakai sepatu di awet-awet lama-lama gitu ya. Makanya konstruksi ini menurut gue jadi sangat penting, dan kalau ada yang tembus angka 9 itu memang biasanya teruji pemakaiannya di kemungkinan terburuk itu berhasil gitu ya. Makanya gue harus kasih kudos yang lebih buat 1906R ini. Nah, kita kasih ekstra 1 poin ya. Kita lanjut sekarang kenyamanannya. Ini mungkin yang kalian paling tunggu-tunggu. Dead shoes itu kan analoginya biasanya nyaman ya. Nah, mana yang paling nyaman sih dari 3 sepatu ini? Mari kita breakdown dulu. Yang 2
juara Dead Shoes ini adalah sepatu support, sepatu stability. Sedangkan ini adalah sepatu cushion, dia beda sendiri ya. Sebenarnya memang kita nggak bisa bandingkan, tapi kalau boleh jujur-jujuran, sebenarnya standar nyamannya itu apa dulu? Kalau kita bilang dari segi bobot gitu ya, bobotnya harus ringan, 3 sepatu ini tuh bobotnya mirip-mirip aja loh. Rata-rata itu memang mendekati 300 gram, ya lebih tepatnya 360 gram ya untuk Kayano 14 dan 1906R ini. Tapi si Vomero ini punya bobot yang lebih ringan lagi, ya faktor beda ukuran sih. Ini di size 40 yang kita potong ya, 2 ukuran lebih rendah daripada 2 sepatu yang lain. Gimana dengan fitting-fittingnya? Karena menurut kita nyaman itu tidak sama dengan empuk. Menurut kita harus bahas dari segi bobotnya juga gitu ya, fitting-fittingnya. Nah, kalau kita lihat si NB tadi ini dari lebar toe box-nya juga cukup baik di 98,4. Kemudian kita lihat Asics ini juga 98,1, jadi mereka mirip-mirip aja. Cuman kalau kita recall lagi ke belakang ya, tapering toe box-nya. Kalau kalian kakinya sedikit lebih lebar, akan lebih kerasa enak di Asics. Kenapa? Karena tapering toe box-nya tidak terlalu ekstrim. Nah, sedangkan kalau 1906R ya, itu tapering toe box-nya lebih sempit lagi. Nah, gimana dengan Nike? Nike ini tuh terkenal dengan tapering toe box yang sangat ekstrim gitu ya. Dan itu pun terjadi di Vomero 5 ini. Jadi Nike ini memang terkenal paling ramping ya sepatunya. Jadi meskipun di bola-bola kaki dia lebar itu 98,9, tapi mungkin kalian kalau gue jajarin gini ya, bisa langsung kelihatan betapa rampingnya toe box-nya si Nike ini. Ya memang ukurannya juga beda 2, tapi kelihatan ya lebih ekstrim si taperingnya, terutama kalau dibandingkan dengan Asics. Nah, ini juga akan ngaruh nih nanti fitting-fittingnya. Kalau untuk kaki orang Indonesia kebanyakan, yang memang kebanyakannya juga terbilang lebar, ini bukan standar nyaman yang baik ya. Nah, untuk kita bilang instep-nya gitu ya, atau punggung kakinya, kebetulan ternyata angkanya itu cukup mirip-mirip. Kita dapat 70-an mm untuk Zoom Vomero 5 dengan 1906R ini, yang lebih cocok buat punggung kaki tinggi itu sebenarnya Kayano 14 dengan instepnya itu 93 mm. Pertanyaan selanjutnya, kita kan akan pakai sepatu ini buat jalan. Mana tipe toe box yang akan nyaman buat jalan? Jujur kata, gue akan bilang Kayano 14. Kenapa? Karena ya jari kaki kita itu tidak kejepit. Plus kalau kita ingat nih dari segi kekuatan tarikan dia yang paling kuat ya. Nah, artinya ada room. Itu yang tester kita katakan, dibandingkan 2 sepatu yang lain, Kayano 14 itu punya ruang gitu ya di kakinya, di bagian atasnya itu cukup baik gitu. Nah, sedangkan 2 sepatu yang ini lebih fit. Itu nggak buruk banget sebenarnya, tapi khusus buat Nike, kalian mungkin akan ngerasain nih ya, terutama yang kaki-kakinya lebar, nabrak di bagian toe box-nya atau kejepit, dan ini lama-lama ketika kalian pakai jalan lama ya, terutama ya, lama itu berarti satu durasinya dan jarak tempuhnya juga jauh. Artinya kalian jangan bilang jalan kurang dari 2 kilo, udah dibilang jauh, enggak, seenggaknya ya kayak 2 km lah, atau kalau durasinya gitu ya, lebih dari 15 menit, atau kalau kita mau hitung steps gitu ya, steps harian tapinya ya, mungkin kayak kalau kalian ke Jepang, steps hariannya 20.000 langkah, 12-20.000 langkah lah, setahu gue kalau kayak kita ke Jepang gitu rata-rata ya. Ini bukan fitting yang ideal nih, apalagi orang Indonesia nggak terbiasa jalan. Karena apa? Karena selain memang nantinya nabrak dan kejepit, kaki kita itu pas jalan 20.000 langkah, itu pasti bengkak. Nah, untuk mengakomodir kaki yang bengkak itu, satu-satunya yang bisa ngasih itu cuma Kayano 14. Jadi, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin midsole-nya gitu ya, dibilang empuk ya, empuk juga sih sebenarnya, tiga-tiganya kan begitu mirip-mirip aja. Tapi yang paling excellent dari keempukannya memang adalah Vomero 5 ini. Dia terkerasa lah gitu ya, signifikan bedanya dengan 2 kompetitor yang lain yang memang sepatu stability itu nggak empuk sebenarnya ya originalnya. Dengan racikan yang pas, jadinya bisa kerasa enak kayak terjadi di 2 sepatu ini, terutama sih sebenarnya Kayano 14 ya, berkat tambahan gelnya. Kayak begitu. Untuk kenyamanan ini cukup menarik sih sebenarnya ya. Gue memberikan semuanya angka, semuanya itu sama-sama baik lah kalau menurut gue, tapi izinkan gue menambahkan 1 angka sebenarnya untuk si Kayano 14 gitu ya, setelah beberapa pertimbangan dan case-nya gitu ya. Kalau kalian berjalan jauh, nah ini akan jadi jauh lebih nyaman. Oh, gue ketinggalan 1 hal sih. Menurut tester kita, yang paling nyaman untuk berdiri lama dari 3 sepatu ini adalah Kayano 14 juga. Makanya menurut gue perlu banget kita tambahin 1 poin lagi. Karena ya nyaman saat berdiri itu dalam artian tidak pegal dipakai untuk durasi yang lama. Katakanlah di atas 2 jam atau di atas 4 jam bahkan. Jujur kita belum tes sampai tes kita biasa kayaknya sampai 10 jam gitu ya, harus berdiri buat di event dan lain sebagainya, tapi gue sangat
pede sih, dia bisa tembus tes kita dengan sangat baik gitu ya, dengan support-supportnya, karena banyak sekali teman-teman juga yang cerita ke kita, ada yang kerjanya banyak berdiri, sangat kebantu sekali dengan Kayano 14 ini. Oke, kita lihat performance-nya terutama untuk jalan ya. Ini menarik nih ya, kalau dari segi performance, semuanya itu baik dari segi fitting-fittingnya, karena kan basicnya sepatu lari toh. Cuman, terkhusus buat dua sepatu ini nih, Vomero dengan Kayano 14, dia punya rocker yang sangat signifikan, jadi dia lebih enak lagi nih buat dipakai jalan. Terus kalau kita lihat support-support yang lain sih sebenarnya ya, torsional dan lateral rigidity ya, semuanya itu punya torsional rigidity yang baik ya, termasuk si Vomero ini cukup ya, bukan baik, dia cukup. Untuk lateral rigidity-nya dia juga cukup aja, sedangkan kalau kita cek dua yang lain, ini dia lebih lentur lagi gitu ya. Jadi kayak yang tough, kayak yang keras, tapi begitu dipakai yang langkah, ini mudah loh, jauh lebih mudah di dua sepatu ini. Jadi untuk performance sebenarnya dia biasa-biasa aja, nggak jelek, tapi gue nggak bisa bilang bagus juga. Gue lebih pede buat kasih poin, sama-sama poinnya ya di sini kayak gitu. Jadi kita sudah mendapatkan sih sebenarnya ya pemenangnya. Izinkan gue buat totalin dulu nih poin-poinnya. A few moments later. Oke, kayaknya kita udah punya pemenangnya sih ya. Nah, dimana dari pembahasan kita kali ini, kita dapat 8 poin untuk 1906R. Ya, nggak kaget sih sebenarnya ya, karena memang dari kemarin juga kita nemuin banyak hal positif, terutama terkhusus ya, ketika kalau dibandingkan sama Dersius yang lain, yang ada di spesimennya di kita sekarang, dia menang dari segi konstruksinya terutama, dan ketahanan material loh ya. Nah, dimana Kayano 14 itu slightly kalah dengan angka 7 ya, poin pembahasan kita tadi. Ini nggak buruk sebenarnya, sama sekali nggak buruk, dia cuman kalah di ketahanan material. Nah, tapi gue mau kasih sedikit POV, kalau kalian lebih banyak berdiri, kita juga banyak dapat cerita dari teman-teman penonton sekalian yang dapat banyak benefit dari Kayano 14 ini. Plus yang sering jalan jauh juga ketika kakinya sudah bengkak gitu ya, masih ada room di bagian toe box-nya. Nah, terus Vomero 5 ini gimana? Kalau berhadapan dengan duo juara Dersius ini, ya poinnya memang cuma 5. Ketinggalannya lumayan jauh dibanding yang lain-lain, tapi hal itu sangat wajar. Karena apa? Karena kalau kita lihat, Nike ini bikin Dersiusan itu lebih belakangan. Meskipun gue bisa bilang ini adalah prime-nya Nike, tapi kita harus akuin dong, namanya prime-nya Nike juga tetap masih kalah kalau bikin sesuatu yang bersifat suportif gitu ya. Karena ya satu nih, NB dan Asics sudah terkenal sebagai juara bikin sepatu support atau sepatu stability. Nike enggak, ini sepatu cushion biasa aja. Kalian bisa ngerasain lah ya dari segi pakai dan performance-nya. Nah, dari segi material juga dia cukup oke, nggak kalah-kalah banget. Cuman kalau kita udah mulai ngomonginnya performance nih ya, bener-bener akhirnya dipakai, ya kebanting bos. Nggak terasa spesial memang si Nike ini dibanding dua yang ini nih. Kalian pakai jalan lama, ya toe box-nya sempit. Kalian pakai buat katakanlah berdiri lama juga bukan yang terbaik. Kalian mau pakai buat apa gitu? Kalau mau pakai buat sekedar gaya-gayaan, sangat bisa sekali. Bahkan sebenarnya dengan kekalahan brand lokal Oregon ini, gue masih tetap memberikan predikat best bang for bucks gitu ya dari 3 sepatu ini. Why? Karena dengan poin 5 nggak berarti sepatu ini jelek. Ya ingat, pas di bedahnya pun dia masih dapat angka 7,58. Angka yang sebenarnya cukup eksepsional, cukup menarik loh sebenarnya ya buat sepatu kayak gini yang sering diskon, apalagi diskonnya itu bisa sampai 1 jutaan kecil. Kayak kemarin kita dapat di KKV-nya juga harganya cakep sekali. Kalian bisa cari ke retail-retail resmi atau distributor-distributor resmi yang memang ya cakep sih harganya segitu ya. Gue rasa mungkin sepatu ini tuh lebih buat orang-orang yang pengen gaya Dersius, tapi tidak suka atau tidak butuh untuk support dari 2 sepatu ini. Nah, inilah mungkin sepatu buat kalian. Tapi harap dimaklumi, yang kalian dapat itu mungkin performanya tidak sebagus 2 ini. Ya, wajar kata ya kalau gue boleh bilang. Tapi gue jadi penasaran nih, kalau ini sepatu best bang for bucks, apakah dia cocok buat disandingkan dengan sepatu best bang for bucks versi gue ya? Ini menurut gue nih ya, NYC ini akan jauh lebih best bang for bucks lagi. Perlu nggak kita battlein 2 sepatu ini nih? Dari sisi kemurahan harga memang dia menang ya, tapi kalau kita ngomongin harga nih ya, NYC itu starting point-nya juga lebih rendah. Jadi ketika dia diskon bisa jauh lebih dalam lagi. Let's say Vomero 5 ini kita bisa dapatkan 2,2 sampai 2,5-an harga normalnya, dan sering diskon sampai 1 jutaan kecil. Nah, NYC starting price-nya itu cuman 2 juta pas lah, sampai 2,1-an.
Dengan kalau kalian mau tahu ya, dengan rating si NYC itu 8,83, jauh di antara 3 sepatu yang lain di sini. Coba-coba komen di bawah, perlu nggak kita battlein nih NYC versus Vomero 5 ini? Nah, coba komen di bawah. Nah, sampai di sini dulu sesi battle sepatu kita kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Vote juga nih ya. Nextnya kita harus battlein mana lagi? Apakah dua ini? Apakah ini dengan P6000 atau yang mana? Silakan komen di bawah. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di sesi selanjutnya.